Kami diminta untuk melihat kacamata dari perspektif pendidikan. Yang jelas, berdasarkan data terakhir yang kita terima, bahwasanya angka nominal biaya pendidikan Provinsi Jambi dari Kota Jambi ada penurunan sedikit ya, 2,8%. Mungkin ini perlu kejelasan karena ini masuk dalam program 100 hari Pak Wali Kota. Sebelumnya sekitar 22,8. Hari ini tinggal 20%. Tapi masih berusaha bertahan di angka 20%. Nah, mungkin sisi-sisi mana ini yang menjadi tekanan? Dalam teori, bahwasanya pendidikan itu harus ada terjadi simbiosa antara challenge dan respons. Ini Al-Muttahidi memberikan sebuah gambaran terhadap sebuah pembangunan mobil khusus sumber daya manusia. Setiap masalah yang muncul sebagai tantangan dari sebuah kota, daerah, maka harus segera ada respon yang diberikan sebagai formula untuk problem solving. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi itu adalah jawaban atas problem solving yang muncul sebagai challenge terhadap Kota Jambi. Hanya kita juga belum tahu persis gambaran poin pertama dari 11 program tadi, katakan kartu bahagia. Di sana ada penekanan misalnya pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan sosial. Nah, pendidikan itu kita belum tahu kemana arahnya, karena dari data tadi juga belum terlihat secara signifikan. Oleh karena itu mungkin ini juga perlu kejelasan kemana arah pendidikan di bawah Kota Jambi ini. Yang jelas RLS kota, rata-rata lama sekolah kota itu sudah cukup tinggi dan tertinggi di Kota Jambi, di Provinsi Jambi Barat, di angka 11,8 tahun. Artinya di kelas 2 SMA, dan itu sudah jauh meninggalkan di atas kabupaten kota dalam Provinsi Jambi yang masih berada di angka 8, provinsi saja baru menaikkan menjadi angka 9,8. Dari kondisi 8,8, artinya di tingkat provinsi rata pendidikan kita itu baru kelas 2,5 SMP, belum sampai kelas 3 Bapak ya. Jadi baru di 8,5 tahun, berarti baru kelas 2,5 SMP. Tapi SMA sudah 11, sekian, berarti pada kelas 2 SMA. Artinya sudah sangat tinggi, sedikit saja disentuh lagi bisa nebus angka 12. Nah, saya kira ini sebuah perjuangan juga, sebuah ikhtiar yang cukup serius, mungkin mengejar selama 5 tahun ini. Pada konteks ini bisa dikejar dengan speed yang akan ditambah dari OPD yang ada. Dan satu lagi teori PAUD, ini Bunda PAUD ada di sini, Dr. Nadia. Investasi terbesar masa depan adalah bagaimana seorang pemimpin pengambil kebijakan berinvestasi yang lebih besar pada anak usia pra-TK atau TK itu. Memang hasilnya tidak kelihatan, tapi inilah sebenarnya investasi terbesar yang akan menjadi sokoguru penyelamat kota atau daerah masa yang akan datang. Catatan terakhir saya, dari 38 OPD di Kota Jambi, lebih kurang 38 ya, nggak tahu kalau ada penambahan, dan 11 kecamatan, ternyata dari OPD itu hanya 5 yang memberikan kontribusi pendapatan. Yang lainnya hanya pengelolaan, atau dengan kata lain istilah Bang Tirwan itu tukang ngabisi. 5 yang tukang carinya, siswanya tukang ngabisi gitu. Jadi gak sebanding gitu. Nah, saya kira tugas besar Pak Wali, challenge ini harus direspon, memperbesar speed kantong-kantong OPD ini yang juga bisa dikerahkan, diberdayakan agar juga penghasil dana, tapi bukan saja menghabiskan dana di Kota Jambi. Saya kira ini tempatnya betul, karena kalau lihat dari APBD murni 1,9 nggak berubah, sementara kebutuhan bertambah
apalagi dengan program 100 juta per RT. Ini juga akan memerlukan sekitar 165 miliar selama 5 tahun ke depan. Program yang luar biasa saya kira, namun juga perlu diwaspadai karena rate-nya belum semua barangkali Pak Wali, sehingga ada indikasi-indikasi kita cium di kota sudah mulai Pak RT mulai bermain-main dengan api gitu. Waspada.